Menjamurnya kedai bahkan kafe yang menawarkan menu-menu khas Aceh saat ini sudah merambah Gen Z dan menjadi tren anak muda yang serba digital atau era sosial media. Promo kuliner berseliweran bahkan viral menjadikan para pemilik resto kebanjiran cuan. Namun agar tidak hilang ditelan masa, setelah musim viral berlalu, para pemilik kedai harus tetap menjaga konsistensi rasa dan kualitas masakannya mereka. Salah satu mie Aceh legendaris, mie Rajali yang berada di Penayung Banda Aceh tetap saja ramai. Sang pemilik mengaku rahasianya adalah konsisten dengan menjaga rasa dan bahan baku yang digunakan. Mie Rajali ini buka sejak tahun 1967, berawal dari Rajali yang bekerja di Mie Simpang 5 tahun 1963, dan 4 tahun kemudian Rajali mulai memberanikan diri buka mie Aceh yang diberi namanya sendiri, yaitu Mie Rajali. Hingga kini masih bertahan, dilanjutkan oleh anaknya Nazar dan Fadli. Baiklah food lover, kita intip proses masak mie Rajali yang telah berumur 57 tahun ini. Pertama, panaskan minyak dan siapkan kepiting segarnya. Tumis kepiting dan sayur sekaligus. Berikutnya masukkan bumbu mie Acehnya. Aduk-aduk. Selanjutnya tambahkan air kaldu. Aduk-aduk lagi dan tutup agar kepiting cepat matang. Tunggu 10 menit. Selanjutnya buka dan tambahkan mie-nya. Berikut daun bawangnya, tutup lagi, tunggu hingga mie cukup matang. Kemudian mie ditambahkan cuka dan sedikit kecap asin. Aduk-aduk lagi, jadi deh. Pilihan dan selera Gen Z saat ini memang sangat variatif. Mulai dari mie Aceh dengan varian toppingnya yang sangat bermacam-macam hingga mie Bangladesh yang muncul 2 tahun terakhir. Wah, sukanya kalau makan mie Aceh itu yang pakai apa sih toppingnya? Toppingnya tuh sukanya daging. Iya. Kenapa? Dari daging itu biasanya kayak ada cita rasa pedas manis gitu loh bang. Ininya. Jadi buat mie Acehnya itu lebih nikmat. Sukanya yang apa? Yang versi apa? Kan ada versi apa? Ya, di sini ada yang kayak basah-basah sedikit, namanya goreng basah. Kalau seminggu itu atau sebulan bisa berapa kali sih makan itu? Kayaknya seminggu itu bisa 3 kali sih. Lain lubuk, lain pula ikannya. Setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Kalau Benu sendiri lebih suka mie kepiting yang nyemek atau goreng basah. Yuk, mari cicip. Food lover, alhamdulillah ini mie Rajali dari tahun 1967. Dan ini zaman kuliah Benunya udah ada ya. Jadi dulu di dekat kampus USK sana, Universitas Syakuala, ada ini. Ada mie Rajali juga. Dan dulu waktu openingnya Benu nyobain karena free. Karena budget anak kampus guys. Ini dia food lover, Benu milihnya yang kepiting ya. Ini makan kepiting sama mie apa makan mie sama kepiting? Cakep banget ya, lihat nih. Wah, luar biasa. Wow, food lover, memang bumbunya yang autentik ya. Kalau di lidah Benu agak gurihnya istimewa. Ada asamnya tipis, tak terbantahkan. Mie-nya juga nggak lodoh ya. Mie-nya juga mie pilihan. Dan mereka masih tetap menjaga dari tahun 67 sampai sekarang. Pilihan rasanya istimewa banget. Ini juga Lato Desis. Wow. Ini dia. Masih panas gini food lover. Keren banget, pecah. Bismillah. Ini memang kepitingnya tidak terlalu besar ya, tapi rasa manisnya istimewa banget. Yang nyemek gitu ya, agak sedikit berkuah. Tapi sebenarnya kalau mesen mie kepiting ini kayak udah dapet daging juga ya. Cakep banget. Untuk apa? Jadi ketika gigitan pertama dari kepiting itu, karena kepitingnya kan sebelum dicampur sama mie-nya emang dikasih bumbu dulu ya. Tetap pakai bumbu mie tapi masaknya pakai kaldu gitu, masukin rebus agak lumayan lama gitu ya, sampai 10 menitan gitu. Kita memang harus sabar nih karena untuk mematangkan dagingnya. Tapi hasilnya sempurna banget. Kenapa? Rasanya asik banget, manis, daging jadi sari-sari dari daging kepitingnya keluar banget. Jadi manis banget, ada gurihnya. Tetap. Kalau untuk mie-nya sih Lato Desis di fakta dari tahun 1967 masih bertahan sampai sekarang. Bayangkan. Lazis. Kuliner Aceh memang telah terkenal seantero Nusantara. Terus bisa menjaga konsisten akan rasa dan mengikuti selera konsumen adalah tugas bersama. Semoga kita terus bisa menjaga warisan budaya ini
di tengah invasi kuliner luar yang mulai menguasai pasar kita Indonesia. Usai sudah kisah mie Aceh merentang zaman hingga menjadi selera Nusantara. Jangan lupa tonton terus Cerita Rasa setiap Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Kompas TV, independen dan terpercaya.